Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo Ekosentris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Saat ini saya sekarang melaksanakan PPL mulai tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025. UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, hari ini kita akan belajar seperti biasa. Maka sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Mana dulu kelas? Silakan disiapkan. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, ada baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga doa kita tadi bisa menurunkan pada kita hari ini. Berikutnya, mari kita dulu terus. Yang dibacakan oleh anak kami, Putri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah sudah dibacakan anak kami Putri tentang Quran Surah Al-Kahfi. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Ana, Aulia, Faujan, Dimas. Alhamdulillah semua dia. Baik. Kemudian untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita menyanyikan lagu nasional dulu. Untuk itu silakan berdiri semua. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk.
dengan bab sebelumnya. Meraih kesuksesan melalui kompetensi dalam kebaikan dan kesuksesan. Kaitannya adalah di sini ada kata kebaikan, ya kan? Kebaikan itu kan contohnya seperti menolong orang lain, apalagi bersedekah, apa lagi? Apa? Gotong royong, ada lagi? Sedekah termasuk berbuat kan? Oke, baik. Kemudian ada di sini kalimat kompetisi. Tahu kompetisi? Apa? Perlombaan. Sinonimnya apa lagi? Sinonim perlombaan. Pertarungan. Ya, apa lagi? Apa lagi? Nah, semua yang tadi ucapkan itu harus dilandasi dengan iman dia. Makanya tidak boleh mencurang, ya kan? Harus profesional. Oke, baik. Bapak mau bertanya lagi kepada kalian semua. Kapan kira-kira kalian mendapat pelajaran tentang keimanan? Ada siapa bisa jawab? Oke, silakan. Oke, berarti semua pernah TK ini? Tahu pernah? Oke, berarti Syaulia tadi menjawab dia mendapatkan keimanan itu ketika di waktu TK atau PAUD. Oke, baik. Tepuk tangan bagi dulu. Oke, baik. Selanjutnya, siapa kira-kira yang mengajarkan tauhid atau keimanan itu? Ya, silakan Anda. Orang tua dan guru. Oke. Masih mohon maaf, masih ada orang tuanya? Masih, apalagi guru mungkin banyak. Jadi yang mengajarkan itu siapa? Yang disampaikan siang tadi. Tepuk tangan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara guru, orang tua mengajarkan tauhid atau keimanan? Siapa bisa menjawab? Oke, Maisa silakan. Oke, tepuk tangan buat Maisa. Jadi yang dijawab oleh teman tiga orang itu adalah pertama tadi tentang keimanan, dapat di pertama kali dapatkannya tadi kita tahu siapa yang mendatangkan orang tua guru. Bagaimana caranya? Tentu ini dengan perbuatannya. Orang tua kalian itu mengajarkan yang baik. Maka insya Allah kalian akan mengikuti dengan baik. Kalau sebaliknya, orang tua mengajarkan keburukan, jangan kau tiru. Ya, ambil yang baiknya buat ya. Oke, baik. Nah, Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini apa tujuannya. Yang pertama itu adalah peserta mampu menganalisis makna soal beriman atau tauhid, pengertian dari macam dan tempatnya. Tujuan yang kedua adalah silakan baca dulu dia. Tujuan yang kedua. Oke, yang C-nya silakan baca Fauzan. Oke, ini yang akan menjadi tujuan kita dalam pembelajaran di. Oke, baik. Nah, di sini ada poster. Semua dapat melihat? Dapat? Nah, apa bacanya ini? Oke, dari poster ini apa-apa yang kalian lihat? Ada pohon. Pohon ini kan? Pohon ini ada cabangnya? Ya kan? Nah, maka kita lihat ini di sampingnya ada lagi pembagiannya. Maka Bapak minta satu orang silakan bagaimana menurut pendapat kita poster ini? Silakan siapa? Ya, silakan. Iman diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, diyakini dengan hati. Oke, tepuk tangan buat dia dulu. Oke, baik. Yang disampaikan teman tadi itu adalah betul, ya kan? Tapi Bapak buatkan dulu. Ternyata dalam hadis itu iman itu ada 77 cabangnya. Ada berapa? 77. Lihat,
Yang 77 itu dibagi dia. Ada 7 cabang iman itu diucapkan dengan lisan. Ada berapa? 7. Sementara ada 30 cabang iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Maka yang paling banyak adalah itu diyakini dengan hati. Ada 40 cabang. Jadi cabang iman itu banyak. Termasuk yang disebutkan siapa tadi, si Maisha, malu itu sebagian dari iman. Nah, malu itu perbuatan, lisan atau di hati? Malu. Termasuk yang paling 3 itu. Apakah di sini diucapkan, dibuktikan atau diyakini? Diyakini. Malu. Dibuktikan malu kan? Iya, dibuktikan. Maka dia masuk mana? Dengan perbuatan kan? Iya kan? Malu. Maka siapa sih dia malu? Maka dia sudah, yaitu termasuk dapat iman dia. Apalagi contoh dia tahu malu, berpakaian telanjang. Tahu maksudnya kan? Memang dia pakai busana, tapi ketat. Nah, itu namanya yang tahu malu. Udah, insya Allah kalian tahu malu. Ya, oke, baik. Berikutnya, oke. Gambar apa ini? Yang pertama, mengapa dia orang ini? Ini guru, ini murid. Berarti orang ini sudah? Ini camping. Camping ini? Ini main. Mengapa dia di dalam? Macam aku bilang tadi, makan dia depan orang ramai, tapi buat utang mulia. Tapi ini di dalam dia, mengapa dia di dalam? Malu dia dengan orang makan. Jadi si orang Islam itu sebenarnya kalau makan dengan orang malu dia. Jadi kalau ada orang makan dengan orang ramai, malu dia, berarti imannya kurang. Makanya ada rumah makan kelihatan. Jadi image. Ayat itu berarti dia menjagai. Tapi kok ibunya kan bahasa dia makan semua. Ayat itu malu. Macam pernah dikasih mak. Gambar yang ketiga apa ini? Istiqomah dalam apapun yang datang menjadi istiqomah. Yang kedua, dia di mana ini? Di mana? Ayunan kan. Tapi di lingkungan ini ada apa? Bersih kan? Tak ada sampah kan? Nyaman dia kan? Jernih dia kan? Nah, Bapak berharap silakan kalian masing-masing simpulkan dulu gambar yang Bapak tampilkan. Simpulkan dulu apakah terdapat dia tentang cabang iman. Udah? Apakah sudah tergerakkan itu? Buat di buku catatan masing-masing ataupun di buku latihan. Silakan. Oke, baik. Habis waktunya. Silakan dikumpul. Silakan. Ya, dikumpul. Tidak boleh dilakukan semua. Harus bebas ya. Kumpul. Oke, baik. Semua sudah kumpulkan. Maka berikutnya, mari kita saksikan kisah manisnya iman seorang panglima. Maka semua harus fokus. Sudah selesai, kita saksikan videonya. Itu tentang apa? Manisnya iman seorang panglima. Oke, sekarang silakan ditulis di buku latihanmu nilai-nilai keteladanan. Apa keteladanan dari kisah inspirasi yang kalian tonton tadi? Silakan ditulis di bukumu. Silakan. 15 menit. Oke, silakan kumpul. Waktu sudah habis. Silakan. Berikutnya, Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita pada hari ini. Tentang su'awul
Iman. Atau cabang-cabang? Baik. Apa itu iman? Dengar, lihat. Jangan kita ucapkan apa itu iman, tapi kita berartinya lihat. Iman itu dari bahasa Arab. Apa bacanya? Imanun. Dari secara bahasa kita percaya atau Nah, percaya istilah adalah keyakinan dalam hati yang terwujud lewat lisan dan terbuka. Jadi iman itu ada 3 dia. Yang pertama itu harus kita yakini dulu. Macam mana caranya? Dengan lisan dan oke, itulah menurut bahasa Arab. Yang kedua, ternyata ada cabang-cabang iman ini. Ada cabangnya. Ada 3. Oke. Bapak mau satu orang dulu bacakan. Silakan si Ana. Nah, bacakan. 1. Babul iman. Babul iman benar. Iya. Dapat dijalankan dengan menunaikan rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada takdir baik itu maupun takdir buruk, iman kepada akhirat. Oke, itu cabang iman yang pertama. Yang kedua, coba dibaca dulu si Nazmi, silakan Nazmi. Yang kedua, syai'ul iman dalam perkataan. Cabang iman ini ditunaikan dengan selalu mengutamakan mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik dan bermanfaat, selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran, mau mengajarkan ilmu yang diketahuinya kepada orang lain, dan lain-lain. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah syu'abul iman dengan perbuatan. Dapat dilakukan dengan selalu bersuci dan menjaga kebersihan, baik kebersihan dan kesucian tubuh, pakaian dan juga tempat tinggal. Selalu menegakkan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mau bersedekah dan lain sebagainya. Berarti ada 3 ya. Itu harus diingat. Baik. Ada dalil nakli tentang syu'abul iman. Ada dalil nakli. Oke, Bapak mau datang baca silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asibanna su'an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan atau hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. oke, baik. Itulah dalil nakli. Oke. Apa yang dimaksud dengan dalil nakli? Dalil nakli ini adalah ini yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Berapa ayat? 6.666 ayat. Itulah namanya dalil nakli. Tapi kalau dalil akli, tahu akli? Itu dia istihad, kias, apalagi ijma, pendapat ulama. Nah, itu termasuk dalil akli. Nah, inilah yang menjadi dalil nakli tentang syu'abul iman. Baik. Supaya apa kita dulu, apa namanya, refresh. Saya akan berdiri semua. Kita SPK. SPK, coba diri. Gerakan petunjuk. Yang Bapak ucapkan itu yang harus kalian praktekkan. Jangan yang Bapak praktekkan kalian lakukan. Silakan pegang hidung. Oke, sekarang pegang mata. Sekarang pegang kaki. Oke, semua sudah fokus. Alhamdulillah, saya duduk. Berikutnya, Bapak akan membagi kelompok. Nah, di sini kalian harus oke. Kelompok satu mana? Ini judul kalian. Calon iman dan hatinya. Akhirat dan hati. Kelompok dua, calon iman yang berkaitan dengan lisan.
Kelompok 3, gabungan tentang perbuatan anggota. Baik. Kelompok 1, 2, 3, silakan berdiskusi. Silakan, Bapak kasih waktu lebih ini. Oke, baik, waktu habis. Nah, maka kita dengarkan dulu presentase dari kelompok 1. Silakan siapa? Ya, silakan. Berdiri. Menghadap ke kelompok 2 dan 3. Presentasi dari kelompok kami yaitu dengan judul Syu'abul Iman dengan Hati. Dapat dijalankan dengan menunaikan rukun iman yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada takdir baik yaitu takdir baik maupun takdir buruk, iman kepada hari akhir. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami. Ya, silakan berdiri. Silakan kepada kelompok 1. Silakan. Sebutkan contoh soal iman dengan Allah. Pertanyaan akan dijawab dengan teman saya. Silakan. Jawabannya adalah membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu yang diketahuinya kepada orang lain. Apakah dia? Apakah saya dengar? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita dengarkan kelompok 2. Dipersilakan. Hasil dari diskusi dari kelompok kami ialah cabang iman ini ditunaikan dengan selalu mengutamakan mengungkapkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik dan bermanfaat, selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran, mau mengajarkan ilmu yang diketahui kepada orang lain dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Berdiri. Tanyakan kelompok 2. Sebutkan contoh syu'abul iman dalam perbuatan. Baik, akan dijawab oleh teman saya. Jawabannya melaksanakan kebersihan dan kesucian tubuh, mendirikan sholat dan bersedekah. Apakah jawaban kami dapat diterima? Oke, silakan ditutup kelompok 2. Oke, sekianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir, kita dengarkan kelompok 3. Silakan. Baik, hasil dari diskusi tentang syu'abul iman dengan perbuatan. Syu'abul iman dengan perbuatan dapat dilakukan dengan selalu bersuci dan menjaga kebersihan, baik itu kebersihan dan kesucian tubuh, pakaian dengan tempat tinggal, selalu menegakkan sholat sesuai dengan tuntutan dari Rasulullah, mau bersedekah dan lain-lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Nah, jadi saya ingin bertanya apa contoh dari takdir baik dan takdir buruk. Sekian, terima kasih. Baik teman saya menjawab. Takdir baik contohnya mendapatkan pekerjaan impian. Takdir buruk contohnya kehilangan seseorang yang kita sayangi. Sekian dari presentasi kelompok 3 teman. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ini sebelumnya tadi tentang pemaparan kelompok demi kelompok. Semoga apa yang disampaikan kelompok 1, 2, 3 semua sudah saling memahami. Siap? Siap apa? Memahami? Oke, baik. Bapak akan menguji kalian sejauh mana pelajaran kita dari tadi sampai akhir ini. Apa kalian paham atau tidak? Macam mana buktinya? Akan Bapak kasih kuis. Dengarkan Bapak dan lihat kuis yang akan Bapak uji tadi. Baik. Ada 3 kotak Bapak tampilkan. Ada berapa? 3 kotak. Sudah. Kotak yang pertama nanti kelompok 1. Kelompok 2 kotak kedua. Kotak ketiga. Kalau benar kalian jawab ini, berarti kalian sudah paham untuk pelajaran ini. Siap? Oke. Kelompok 1 mana? Lihat pertanyaannya dan bisa waktunya 30 detik setelah Bapak klik kotaknya. Pertanyaannya, kelompok 1. Seorang mukmin
adalah seorang yang beriman, yang melaksanakan ibadah dengan sangat ikhlas. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari A, lisan, B, iman, C, ikhlas, D, Islam, dan E, istishab. Silakan yang satu. Saya Pak. Ya. Jawabannya adalah apa? A. Oke, tepuk tangan buat nomor satu. Mantap. Nomor dua. Dengar, lihat. Nomor dua. Nomor satu sudah sukses. Pertanyaannya, iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang kemudian disebut dengan agama Islam. Berikut ini yang merupakan pengertian dari iman adalah A, B, C, dan E. Silakan. Apa? Oke, benar, tepuk tangan. Oke, sekali. Dan dijawab oleh kelompok kelompok 3. Kotak yang ke-3. Pertanyaannya, beriman pada hakikatnya adalah satu paduan niat, ucapan, dan perbuatan. Berikut ini yang bukan merupakan cabang iman dari ranah perbuatan adalah A, B, C, dan B. Silakan. Kita coba. Iya benar, tepuk tangan. Alhamdulillah. Berarti kelompok 1, 2, 3 sudah memahami betul pelajaran kita pada pagi hari ini. Berikutnya itu bertiga, tapi Bapak mau di antara pilihan satu orang, coba dulu, ulang dulu apa-apa yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kami persilakan satu orang. Iya silakan. Menurut bahasa Arab, kata iman berangkat pada kata amanah. Itu dimana yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Iman secara istilah, maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin akan keberadaan Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat, hingga qadar dan qadar yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Oke, tepuk tangan buat Firza. Tepuk tangan semua dulu. Oke, itu yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Bapak kuatkan lagi. Dengar, iman itu ada 3 komponennya. Sudah, pertama dia diri dengan apa dia? Dan dengan baru. Ya kan? Contoh itu yang tadi. Maka iman-iman yang kalian lakukan dengan betul sehari-hari harus itu komponennya. Jadi kalau dia yang 3 ini iman namanya. Banyak orang bilang alhamdulillah pasti bisa jalan, tapi belum tentu dipraktek. Apa prakteknya Pak? Prakteknya sholat. Itulah ketika kita beri. Tapi alhamdulillah tapi sholat maka dia tidak beriman. Oke, hapus buat kita semua dulu. Baik, sebelum Bapak akhiri pelajaran ini, maka yang perlu kalian perhatikan adalah untuk pertemuan berikutnya, yaitu adalah membahas tentang menghindari poya-poya, ria, sum'ah, dan untuk pelajaran depan, insya Allah kita semua berhadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Bapak semua telah mengikuti pelajaran yang baik. Maka mudah-mudahan silakan berdoa, dipimpin doanya. Untuk materi yang baru kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya salam. Assalamualaikum